Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melakukan wawancara di Kulon Kali. Saya Rizky Aditya. Saya Muhammad Arif Fernanda. Saya Iman Aditya Setia. Di sini saya sudah bersama dengan pemilik UKM Kulon Kali Craft dengan bersama Bu Ika. Saya akan menanyakan profil dari perusahaan jenengan dulu. Nama perusahaan jenengan UKM Kulon Kali Craft. dengan nama dagangnya sama ya, Bu? Sama. Untuk alamat di mana, Bu? Alamat sini di Jalan Cokro Kembang nomor 11 RT 7 RW 1 Kelurahannya Kerobokan, Kecamatannya Semarang Barat. Dengan produk utama Produk utamanya adalah kreasi sampah, berbagai jenis kreasi dari daur ulang sampah khususnya plastik kemasan. didirikan dari tahun berapa, Bu? Awal didirikan 2012 bersamaan dengan Bank Sampah SCBC. Untuk sumber investasi ya, Bu? Sumber investasi dari pribadi maupun dari kegiatan pemberdayaan komunitas. Dan untuk konsumen utama sendiri Konsumen utama sebenarnya target kita menyasar pada semua yang peduli lingkungan, jadi kisaran usia mungkin antara 15 tahunan sampai 50 tahun. untuk sertifikasi Kami ada SK dari kelurahan dan SK dari dinas lingkungan itu. untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk pegawainya di sini ada berapa orang itu? Kami tim inti itu 4 orang, semuanya perempuan. Perempuan. Lalu jam kerjanya di sini gimana? Jam kerjanya kita biasa berkumpul bareng-bareng di tiap hari kerja aja. Jadi kalau untuk libur dan tanggal merah kita libur. Terus kisaran jamnya waktunya antara jam 10 sampai jam 2 siang. Lalu buat kemudian karyawan gimana? Kami sistemnya kita sebut sebagai uang saku saja ya, karena kan memang bukan sistem bergaji. Kami itu lebih ke kumpulan relawan yang kemudian ada sedikit uang saku itu digaji. Jadi uang saku itu diberikan per bulan, kisarannya sekitar 350.000 per bulan. Lalu untuk buat produksinya kalau sisa produk tidak laku, iya masih ada ya? Ada, masih ada, karena kan itu namanya barang kan kita harus berani membuat lebih karena biar yang pesan juga bisa milih-milih kan Mas. Jadi kalau yang sortiran biasanya kita nanti kalau nggak dijual murah ya kita untuk surprise. Terus untuk APD-nya ada nggak? APD ada secara sederhana, jadi itu kadang juga pakai sarung tangan, terus masker, celemek, Oh, gitu. iya. Jadi paling nggak sedikit alat pelindung diri yang sederhana. Lalu buat jadwal operasionalnya berarti harian ya? Harian. Buat manajemen limbah Bu, gimana Bu? Yang jelas kan karena kami kreasi dari sampah, otomatis kita mengelola daur ulang sampah ya. Jenisnya padat semua ya? Iya. Masalahnya kan kalau yang utama kami memang offline kayak gini ya, jadi kita punya pajangan di lokasi ini. Tapi kami juga punya sih ada kayak stand bareng-bareng karena kita ikut master tas kan. Nah itu ikut bareng teman-teman itu ada produk yang sedikit memang harus pakai seleksi ya, itu ada di Rekota ada, di pasar Pak Snobel ada. Terus sama yang online itu memang kami belum terlalu memanfaatkan dengan baik, tapi sebenarnya kita punya tuh ada IG, ada Facebook. Habis konten media, sayangnya kami memang itu masih kelemahan kami ya, jadi masih jarang banget kadang-kadang aja. Lebih sering offline. target konsumen. Target konsumen yang tadi sudah saya bilang ya, jadi memang kepinginnya sih memang menarik masyarakat untuk lebih peduli lingkungan, otomatis mereka respect sama kreasi sampah kan. Jadi kisaran usia yang kami canangkan itu antara 15 tahun sampai 50 tahun tadi. Kompetitor, update kondisi pesaing. Kalau kompetitor ya biasanya sesama produsen kreasi sampah kan, nah, itu biasanya memang teman-teman dari bank sampah yang lain. Ada beberapa yang agak menonjol lah ya, yang mungkin saya ingat beberapa tuh misalnya kayak bank sampah
Cedawang, bank sampah, Resi Sejahtera gitu. Dia update pesan. Biasanya mereka mungkin lebih kuat di online-nya ya, jadi online-nya mungkin sudah lebih bagus kedepannya. Sama bisa pesaing. Tadi udah saya sebutkan aja dong sama wisatawan. Kelemahan Kalau kelemahannya yang saya tahu kadang-kala mereka mungkin kurang konsisten aja. Jadi misalnya kalau punya produk nggak berani nyetok, terus hanya berdasar pesanan. Terus kadang suka bertambah juga, misalnya tadinya mungkin kreasinya bikin apa, besoknya ganti apa. keuangan, membuat laporan keuangan. Kami ya, kalau kami itu dikatakan masih sangat sederhana. Jadi mungkin itu masih harus banyak yang diperbaiki karena kadang-kala nggak semuanya tercatat juga. Oh, dasar menentukan harga produk Dasar dan biaya menentukan produksi. harga, kami pakai satu rumusan sederhana aja bahwa dari 100% harga jual produk itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 30%-nya adalah bahan baku, 30%-nya untuk pengrajin atau SDM-nya, kemudian 30% lagi kisaran keuntungan atau laba yang kami dapat, sama 10% untuk space di marketing ataupun kalau ada orang minta diskon lagi. Jumlah modal. Kalau modal usaha sebenarnya per produk ya kurang lebihnya tadi berarti 30% dari harga jual. Omset untuk saat ini memang masih sangat menurun ya karena kan memang mulai dari pandemi itu bisa dikatakan kita bahkan nol omset ya sekitar 2-3 tahun ini baru beranjak mulai pelan-pelan itu paling kisarannya hanya 1 jutaan per bulan. Kendala keuangan. Kendala keuangan mungkin kami harus memberanikan diri tetap berproduksi kan untuk bikin stok barang karena kan kalau ada orang berkunjung atau apa kan maunya melihat pilihan yang cukup banyak. Nah itu padahal kalau kita kemudian buat perputarannya agak panjang kan itu memang cukup berat untuk kami ya, jadi biasanya kan berat itu. Sekian wawancara dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan terima kasih kepada Mika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm having way too much fun pissing y'all off. It's starting to look real rough out here for y'all. This is the beginning too. Yeah, come on, come on. I ain't going back. Split 5 and make colors. I ain't going back. When there was no rush, just rush.